Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial simulasi arena dengan kondisi proses antrian pada restoran fast food. Kalau di modul yang udah disebar, itu kalian bisa cek di bagian model 6 proses antrian pada restoran fast food. Nah, ini yang mau kita bahas di video kali ini. Di modul ini udah dikasih tahu, udah dijelasin kalau sistem antrian atau sistem pelayanan di fast food itu sendiri jenisnya itu nanti ada satu antrian. Jadi satu antrian yang dimana nanti ada 3 kasir. Kalau misal kalian susah ngebayanginnya itu, kalian coba ngebayangin sistem antrian di fitting room, contohnya Uniqlo. Nah itu kan kita ngantri dulu tuh, kita ngantri dulu di satu barisan. Ntar kalau misalnya ada bilik yang kosong baru kita masuk. Nah kayak gitu tuh, sistem layanannya sama kayak gitu. Waktu pengamatan yang dilakukan itu di weekdays dan juga weekend dengan jam yang berbeda tergantung dengan jam operasional dari si fast foodnya itu sendiri. Terus di sini juga udah dikasih tahu mengenai distribusi data dari masing-masing proses sampai waktu inter-arrivalnya. Kalau misalnya waktu inter-arrivalnya itu masuk ke distribusi eksponensial, terus distribusi untuk proses di kasir 1 itu masuk ke distribusi Weibull dan lain-lain sebagainya. Data-data ini nantinya akan kita pakai untuk digunakan di software arenanya. Terus di sini kita diminta untuk menentukan rata-rata waktu menunggu pelanggan, waktu terlama pelanggan yang menunggu, sampai dengan jumlah pelanggan di fast food tersebut dengan catatan customer keluar dari antrian apabila salah satu dari kasir ada yang idle. Ini udah ada semua penjelasannya, kalian bisa langsung cek di modul kalian. Terus kita langsung aja ke tutorial di software arenanya. Oke, jadi kita udah di software arenanya. Kalau mengikuti dari modul itu, pertama itu kita diminta untuk ngebuat modul create. Memang kalau misalnya kita mau mensimulasikan suatu sistem layanan di software arena ini, pasti selalu diawali dengan modul create. Jadi kita drag modul create-nya, kita drag, terus langsung kita isi aja datanya. Kalian bisa isi datanya ini lewat sini nih, kalian klik 2 kali, atau kalian langsung edit di sini nih, di bagian yang bawah ini. Ini namanya kalian ketik aja, terserah kalian mau namainnya apa. Nah terus di bagian sini nih, di bagian sini ini itu untuk masukin distribusi data yang udah kalian dapetin dari hasil observasi. Nah ini kita ganti ke expression. Terus data yang tadi yang ada di modul kita copy, terus kita paste, taruh di expression sini. Habis itu unitnya kita ganti ke second. Kenapa second? Karena di observasinya itu dia melakukan observasinya dalam hitungan detik. Habis itu kita okein. Nah udah nih jadi untuk si modul awalnya, modul create-nya kan. Terus setelah modul create kita ke modul hold. Nah kan tadi kan kalau dari yang tadi modulnya udah bilang kalau misalnya di sistem layanannya itu dia berjenis satu antrian. Nah si modul hold ini kita bikin itu untuk mengenahan customer yang masuk. Jadi customer yang masuk itu dia akan buat satu antrian di hold ini, baru nanti ketika ada kasir yang udah idle baru dirilis customernya untuk bisa diproses di masing-masing kasir yang udah idle tadi gitu. Tapi ini kita belum bisa ngisi holdnya karena kita belum input prosesnya. Jadi ini kita taruh aja dulu di sini. Kita akan ngisi datanya ini nanti. Terus setelah hold itu record. Kita ambil, kita drag modul record, terus kita taruh sini. Nah modul record ini sebenarnya hanya digunakan untuk, kan tadi kita di modul ini diminta untuk menghitung jumlah pelanggan yang ada di fast food tersebut. Nah si modul record ini fungsinya tuh untuk nge-record berapa aja sih pelanggan yang udah masuk di layanan
yang mau kita simulasiin ini gitu. Ini kalian namain aja menghitung antrian. Terus tipenya kita pilih yang entity statistik. Oke. Ini udah ya. Habis itu kita lanjut ke decide, modul decide. Nah, modul decide ini gunanya untuk apa? Kan apa tuh namanya? Kan tadi nih kita bacain lagi ya proses ulangnya. Customer itu kan masuk, abis itu customer ngantri nih. Customer ngantri, terus kalau misalnya apabila proses kasir 1, 2, atau 3 itu udah ada yang kosong, dia kan otomatis kerilis nih customernya. Nah, modul decide ini dia digunakan untuk memilih kasir 1, 2, atau 3 berdasarkan yang mana nih yang idle. Kita nanti akan pilih yang N-way by condition karena proses yang mau dipilih itu lebih dari 2. Kan nanti ada 3 kasir tuh. Kita langsung bikin aja dulu prosesnya biar kebayang. Kita delete dulu. Nih ya, kita edit dulu yang ini. Kasir 1. Actionnya itu kita pilihnya yang says delay release. Kenapa yang says delay release? Karena si resource-nya ini, si kasirnya nanti ini dia kan nge-says si customer akan nge-says itu maksudnya tuh kayak nyapa, abis itu delay. Nah, delay itu pada saat si resource-nya ini ngeproses pesanan dari si customer-nya itu. Setelah delay, abis itu si resource ini ngerilis si customer-nya, yang dimana customer itu udah meninggalkan kasir. Makanya kita pilih yang says delay release. Nah, untuk resource-nya itu kita tambahin, kita tulis aja ini kasir 1, terus kuantitinya itu 1. Di modul sendiri tuh nggak dijelasin sih banyak kuantiti per kasirnya itu berapa, jadi kita asumsiin aja kuantitinya itu 1. Terus kalau udah tinggal di okein. Nah, di kolom ini itu sama kayak yang di bagian create tadi. Ini untuk masukin distribusi data yang udah kita dapet dari hasil observasi. Nah, delay type-nya ini kita ganti juga ke bagian expression, unitnya juga kita ganti ke second. Terus expression-nya kita masukin data yang ada di modul. Nah, udah kayak gini. Kalau udah di okein, nah kita lanjut lagi ke kasir 2. Sama kita pilih yang says delay release. Resource-nya kasir 2. Datanya ganti. Copy, habis itu kita paste. Kalau udah semuanya tinggal di oke. Kasir 3. Expression second. Nah, kalau misalnya udah dinaikin biar sejajar, kita langsung bikin modul dispose. Nah, kalau misalnya kalian mau udah menggambarkan semua sistemnya di sini, jangan lupa untuk ditutup pakai modul dispose. Terus langsung kita connect. Nah, baru deh kita bikin modul holdnya nih, baru bisa. Nah, di modul hold ini kita untuk yang bagian type-nya ini pilih yang scan for condition. Kenapa pilih yang ini? Soalnya kan si modul hold ini nanti dia ngebaca kondisi dimana apabila proses kasir 1 atau kasir 2 ataupun kasir 3 itu udah ada yang idle.
kalian bisa nulis sintaksnya di sini. Cuman kalau aku itu lebih nyaman pakai ini nih, yang di build expression ini. Kalian ke bagian ini nih, Q. Sorry, ke sini bagian proses. Terus ini yang number in process, kalian klik. Nah, ini kan keluar nih kasir 1. Jadi pertama kita bikin sintaksnya. Apabila kasir 1 sama dengan 0, ini kan artinya idle, ya kan? Atau kasir 2, kasir 1 work in process itu berarti 0 kan, idle, berarti udah idle. Atau kasir 2 udah idle, atau juga kasir 3 work in processnya itu udah idle atau 0. Jadi nanti si modul hold ini dia akan ngebaca kondisinya, dia akan ngerilis si customer itu apabila kasir 1 work in processnya itu 0 udah idle, atau kasir 2 work in processnya itu 0 udah idle, atau juga work in process di kasir 3 itu udah 0 gitu. Jadi pakainya yang or ya, jangan yang n. Kalau misalnya yang n itu nanti dia ngebacanya 3-3-nya udah idle, baru dia ngerilis si customernya gitu. Ini kalian okein aja. Terus yang ini juga pilihnya yang Q, terus ini juga dimin aja. Oke. Oh, ini kalian namain nih, customer mengantri. Oke. Nah, untuk di desainnya ini kita pilih yang Enway by condition. Customer memilih kasir, kita namain gitu aja ya. Nah, kondisi 1 ini kita milih yang expression if. Kita pilih kondisi 1 itu apabila number in process kasir 1 sama dengan 0. Ini untuk yang bagian 1 ya. Kita okein. Habis itu kita add lagi. Kita add, terus kita pilih lagi expression. Terus sintaksnya ini kita bikin apabila work in process di kasir 2 sama dengan 0. Oke. Terus okein lagi. Nah, berarti ini kan yang pertama kasir 1 work in processnya 0 udah idle, kasir 2 work in processnya 0 udah idle kan. Terus ini kalian okein aja. Nah, terus ini ada 3 pilihan kan. Nih, ini 1, 2, 3. Nah, ini 2 ini tadi yang udah kita bikin kondisinya nih, kasir 1. Berarti nanti kita gabungin ini ke kasir 1 nih. Terus ini kita gabungin ke kasir 2. Nah, nih else-nya ini, jadi kalau misalnya kasir ini ada orangnya, kasir 2 ini ada orangnya, otomatis dia akan ke bagian kasir 3 gitu. Kalau misalnya udah, kalian tinggal connect-connectin aja. Jangan lupa semuanya dikonekin. Kalau udah, kita ke bagian sini, kita ke bagian yang run. Terus kita klik yang setup. Nah, kalau di modul sendiri itu dia nggak ngasih tahu sih sebenarnya untuk dapetin hasil kayak gini itu replikasinya itu berapa kali gitu. Jadi di sini kita asumsiin aja kita pakai replikasinya 1 kali. Habis itu kita coba gambarinnya itu untuk yang weekend. Kalau weekend itu kan berarti dia berapa jam tuh? Dari jam 7 sampai jam 12 malam kan. Berarti 17 jam kalau nggak salah. Replicationnya 17 jam, hours. Ini nolin aja. Base time unitnya jangan lupa diganti ke second. Kalau udah, di okein aja. Apply terus oke. Ini kalau mau diedit juga boleh nih yang modul dispose-nya. Customer meninggalkan kasir.
Oke. Habis itu nih yang bagian sini nih, speed factor atau speed control, ini kalian bisa lowin aja biar bisa lihat pergerakannya kayak gimana. Terus kalau udah tinggal kalian play. Kurang lebih kayak gini kalau misalnya di play. Tuh. Kan kalau pas tadi kan ini ada satu kan di sini prosesnya, terus di sini satu. Nah, otomatis si customer itu akan diarahin ke kasir 2 karena kasir 2 ini yang lagi idle. Tuh. Nah, ini keisi, terus tadi dia nih karena 0, si customernya diarahinnya ke kasir 3. Seperti itu kurang lebih. Ini tinggal dicepetin aja kalau misalnya kalian mau langsung lihat hasilnya. Gitu, yes. Nah, ini kalau misalnya hasilnya ini kalian bisa langsung akses di sini. Kan tadi kita diminta untuk apa ya? Diminta untuk menentukan jumlah di atas tadi. Menentukan rata-rata waktu menunggu, waktu terlama pelanggan menunggu, sampai jumlah pelanggan yang ada di fast food kan. Ini kalian bisa kerjain sendiri nih. Nah, tadi saya udah nunjukin tata cara bikin modelnya kan, bikin sistem pelayanannya di arenanya. Terus kalau untuk ininya kalian bisa coba sendiri di komputer kalian, karena kan di bagian model-model di atasnya nih udah dikasih tutorialnya nih mengenai bagaimana cara menentukan hal-hal tersebut. Mana sih tadi? Udah dikasih tahu di atas di tutorial-tutorial di model-model sebelumnya bagaimana cara menentukan rata-rata waktu menunggu pelanggan, waktu terlama pelanggan menunggu, sampai jumlah pelanggan yang ada di proses. Segitu aja dari saya. Terima kasih.